Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Temani Selobanya, NPM 23 29 11 10 dan 4. Maktul IT Riset Manajemen, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Definisi pemantauan risiko TIA secara berkelanjutan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk secara terus-menerus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis tren, dan pelaporan untuk memastikan bahwa risiko yang mungkin mempengaruhi keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem TI dapat dikelola dengan efektif. Tujuan utama dari pemantauan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko, meningkatkan ketahanan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku. Pemantauan risiko teknologi informasi secara berkelanjutan adalah proses yang dilakukan untuk secara terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang tepat diterapkan untuk menjaga keamanan dan berkelanjutan operasional. Tujuan pemantauan risiko teknologi informasi. 1. Identifikasi ancaman. Pengertiannya, memastikan bahwa semua potensi ancaman terhadap sistem teknologi informasi teridentifikasi dengan baik. Kedua, evaluasi dampak. Menilai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko yang teridentifikasi terhadap operasional dan reputasi organisasi. Penerapan kontrol. Mengimplementasikan kontrol yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan minimalkan dampak yang mungkin terjadi. Proses pemantauan risiko teknologi informasi. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data secara berkala mengenai insiden, keamanan, kinerja sistem, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Analisis risiko. Melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat menunjukkan risiko yang meningkat. Pelaporan. Menyusun laporan yang jelas dan komprehensif mengenai status risiko teknologi informasi dan langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Manfaat pemantauan risiko teknologi informasi. Ketahanan operasional. Meningkatkan ketahanan organisasi terhadap gangguan yang disebabkan oleh masalah teknologi informasi. Kepercayaan stakeholder. Membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan manajemen risiko. Mengambil keputusan yang lebih baik. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi dan strategi teknologi informasi. Tantangan dalam pemantauan risiko teknologi informasi. 1. Perubahan teknologi. Menghadapi tantangan dari cepatnya perubahan teknologi yang dapat menciptakan risiko baru. Sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemantauan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa semua praktik pemantauan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Tinjauan tentang peraturan dan standar kepatuhan dalam teknologi informasi atau TI mencakup berbagai regulasi dan pedoman yang dirancang untuk melindungi data privasi,
dan keamanan informasi dalam organisasi. Berikut adalah pengertian dari beberapa peraturan dan standar kepatuhan yang penting. Pertama, GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR adalah regulasi perlindungan data yang diterapkan di Uni Eropa dan bertujuan untuk melindungi privasi dan data pribadi individu. Regulasi ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan menetapkan kewajiban bagi organisasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. GDPR mengharuskan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dan melaporkan pelanggaran data dalam waktu 72 jam. 2. HIPAA, Health Interoperability and Accountability ACT. HIPAA adalah undang-undang di Amerika Serikat yang mengatur perlindungan informasi kesehatan pribadi. Undang-undang ini menetapkan standar untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dan kesehatan, serta memberikan hak kepada pasien untuk mengakses dan mengontrol informasi kesehatan mereka. Organisasi yang menangani dan kesehatan, seperti rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan HIPAA. 3. PCI-DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. PCI-DSS adalah standar keamanan yang ditetapkan untuk melindungi data pemegang kartu kredit dan debit. Standar ini berlaku untuk semua organisasi yang memproses, menyimpan, atau mentransmisikan informasi kartu pembayaran. PCI-DSS mencakup serangkaian persyaratan keamanan yang harus dipatuhi untuk mencegah pencurian data dan penipuan. 4. SOC, Sarbanes-Oxley ACT. SOC adalah undang-undang yang diberlakukan di Amerika Serikat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik. Meskipun lebih fokus pada aspek keuangan, SOC juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan keamanan teknologi informasi, termasuk perlunya kontrol internet yang memadai untuk melindungi data keuangan dan mencegah kecurangan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari GDPR, HIPAA, PCI-DSS, dan SOC. 1. GDPR atau General Data Protection Regulation. Contoh kepatuhan: perusahaan e-komersi Eropa memberikan opsi consent eksplisif sebelum pengguna memberikan data pribadi. Implementasi fitur rights to be forgotten atau hak untuk dihapus pada layanan digital, seperti pengguna bisa meminta penghapusan semua data pribadinya. Penggunaan enkripsi untuk menyimpan data pribadi pelanggan di server. Contoh pelanggaran: Facebook dikenai denda karena pengelolaan data pengguna yang tidak transparan dan tanpa persetujuan eksplisit. 2. HIPAA, Health Interoperability and Accountability ACT. Contoh kepatuhan: rumah sakit mengenkripsi dan mengamankan data pasien dalam sistem rekam medis elektronik atau EHR. Akses data medis hanya diberikan pada staf medis yang relevan dengan menggunakan autentikasi 2 faktor. Audit log, sistem untuk mencatat siapa yang mengakses data pasien. Contoh pelanggarannya:
Seorang pegawai rumah sakit membocorkan informasi ketahanan pasien kepada pihak ketiga tanpa izin. Pelanggaran HIPAA yang serius. 3. PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard. Contoh kepatuhannya. Toko online menggunakan sistem pembayaran yang tokenized dan transkripsi untuk memproses data kartu. Firewall dan sistem deteksi instruksi diterapkan untuk melindungi jaringan pembayaran. Tidak menyimpan CVV kartu kredit setelah transaksi selesai. Contoh pelanggarannya: sistem point of sale DCSP malware yang mencuri informasi kartu kredit pelanggan karena tidak diperbarui. Pelanggaran PCI-DSS. 4. SOC Subbranch of the ACT. Contoh kepatuhan: perusahaan wajib menyimpan log akses ke sistem keuangan dan tidak boleh diubah. Laporan keuangan disertai dengan kontrol internal TI yang dapat diaudit. Penggunaan sistem ERP atau Enterprise Regulation Planning yang memisahkan akses antara fungsi keuangan dan audit. Contoh pelanggarannya: manajemen perusahaan memalsukan catatan keuangan dan menghapus log audit teknologi informasi. Pelanggaran berat terhadap SOC. Kesimpulannya, kombinasi antara pemantauan risiko teknologi informasi yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan standar adalah fondasi penting dalam membangun sistem teknologi informasi yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Organisasi yang menerapkan kedua aspek ini dengan serius tidak hanya mengurangi kemungkinan kerugian akibat serangan siber, tapi juga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan regulator. Baik, sekian dari penyampaian presentasi saya. Jika ada kekurangan dari penyampaian, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.